Wow, ini pagi ini saya mau ngajakin kawan-kawan melihat salah satu koleksi saya, batu pirus. Mungkin batu pirus ini udah nggak asing lagi lah ya. Ini batu pirus urat bebek namanya. Jadi batu pirus itu katanya tidak dimakan usia, karena batu yang tidak dimakan zaman dan batu yang legenda itu sepanjang masa katanya batu pirus. Karena batu pirus itu ceritanya ada sejak peradaban manusia. Mungkin bukan zamannya Nabi Adam lah, tapi peradaban manusia di sini beberapa ribu tahun yang lalu. Virus ini punya nama lain tuh turquoise ya, atau virus. Dalam bahasa Arab artinya berani. Merupakan campuran fosfat, tembaga, dan aluminium besi dan emas. Jadi kadang-kadang virus tuh ada yang urat emas tuh. Kalau virus yang urat emas tuh aduh mahal harganya. Ada juga yang menyebutnya sebagai campuran tanah, kapur, dan batu. Jadi tak heran ada batu pirus yang terlihat gurat-gurat putih, batu pirus atau turquoise yang memiliki corak bermacam-macam. Yang paling umum dijumpai adalah yang bermotif sarang laba-laba, dilatari warna biru dan hijau. Warna dasar turquoise ini, batu pirus ini adalah biru seperti langit, biru muda, kehijauan, hingga hijau muda. Warna biru berasal dari tembaganya atau ferrum, besi, dan aluminium. Batu pirus juga turquoise itu banyak, asalnya berasal dari semenanjung Persia. Ada yang dari Iran, Israel, Afghanistan, dan Sinai. Dan ada juga virus jenis Nevada di California, New Mexico, Arizona. Cuman dengar-dengar katanya kalau yang di Iran ini tambangnya udah banyak yang ditutup, yang hanya ada pengelolaan tradisional saja. Sehingga katanya batu pirus Persia tuh kenapa harganya jadi cukup mahal ya kawan-kawan ya. Karena batu pirus itu mungkin pada waktu tahun 70-an, 80-an tuh masif ya masuk ke Indonesia. Setelah di akhir-akhir tahun 2000 sekian nih, 2010, 2015, 2020 tambangnya sedikit mungkin agak banyak yang ditutup. Dan barang-barangnya itu dikasih nomor register oleh pemerintah. Jadi setiap batu-batu pirus yang keluar katanya itu sudah diregistrasi mungkin secara numerik ya. Jadi itu yang membuat batu-batu itu jadi bernilai dan sangat berharga. Di samping batu-batu pirus itu juga suka dipakai oleh para kiai, alim ulama, ustadz. Ada legenda juga yang mengatakan katanya batu pirus itu tai burung ababil lah. Atau juga mungkin legenda lain katanya batu yang bisa berkomunikasi dengan pemiliknya itu batu pirus katanya. Nggak tahu itu semacam fantasi atau pemiliknya yang berfantasi atau memang semacam perumpamaan saja. Tapi sesungguhnya ada beberapa penafsiran di ayat Al-Quran. Kebesaran Allah itu katanya bisa dilihat di bumi dan di langit, mungkin di batu-batu. Pada zamannya Nabi katanya juga ada batu-batu yang berzikir dan bersolawat. Itu dilihat oleh para sahabat dan Nabi sendiri juga memberitakannya gitu. Jadi ya Allahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ulama-ulama sufi kali bisa melihat ada batu-batu, zikirnya batu, dia mengetahui ya.
Kalau kita mungkin orang-orang awam nih nggak tahu kali. Atau orang-orang suci yang pernah melewati benda-benda di mana batu-batu itu bersaksi atas kebaikannya, dan dia mendengarkannya dan dia mengungkapkannya. Nah, itu bisa-bisa saja. Tapi ya Allah alam ya semuanya ya. Kawan-kawan, saya nggak bisa memastikan karena saya yakin Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya dan tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya ada manfaatnya. Kalau ditinjau dari sisi kekerasan untuk jenis batu pirus ya, turquoise ini memiliki kekerasan antara 5, 6 sampai 7 skala Mohn. Jadi sebenarnya batu ini sedikit agak lunak, tidak terlalu keras ya. Makanya berhati-hati nih orang yang punya pirus bagus nih kalau mau pakai. Kalau dibawa ke tempat-tempat yang rentan dengan benturan ya, yang padat umpama, ya bisa saja di dalam pesta atau pergi ke pasar. Kalau virusnya virus bagus, kita berada di gang-gang sempit, kita jalan suka melambai-lambai tanpa tersengaja mungkin terkena itu ya, terkena benturan benda atau apa itu. Dia sering sekali cowak nih, rusak. Jadi untuk menjaganya juga kita harus hati-hati. Namun banyak juga kawan-kawan yang menyampaikan kalau jenis virus yang dia cukup padat komposisinya, sebenarnya benturan-benturan itu juga tidak terlalu bisa merusak batu tersebut. Namun kalau dia masih baru digosok, masih lunak kali ya, belum terjadi pemadatan. Karena ada beberapa kawan yang menyampaikan batu itu harus dijemur juga katanya, supaya warnanya naik. Kemudian di samping dijemur ada yang direndam dengan minyak, direndam dengan minyak, katanya supaya komposisi warnanya menjadi lebih pekat gitu. Ya ini berbagai macam treatment, ini orang sendiri sih yang buat, tapi ya bukan kita lah ya. Kalau kita yang penghobi-penghobi ini ya juga melaksanakan hal yang sama biasanya. Jadi ya ini uniknya batu pirus ini. Jadi kawan-kawan perlu ketahui semua ya, di pasaran dunia batu pirus itu mempunyai harga yang sangat baik. Dan batu pirus yang paling tinggi harganya itu batu pirus Persia. Karena batu pirus itu sangat berharga. Dia unik dari sisi warna. Dia memiliki warna yang biru, hijau, tanpa sebaran jalur. Seperti yang terjadi di pasar, bahwa batu pirus juga tak luput dari praktik pembuatan dan sintetik. Jadi baik legal maupun ilegal. Ironisnya katanya sulit sekali kita membedakan mana batu pirus asli atau imitasi, apalagi yang sudah dibuat menjadi perhiasan atau gelang. Ya kalau udah dipadukan dengan perhiasan perak dan emas, jadi kadang-kadang kita termanipulasi dengan barang-barang berharga tadi gitu loh, dengan ikatannya. Nah ini kalau kita tidak pintar membedakannya, waduh kita sering-sering ketipu nih ya. Memang sih ya, mitos dan khasiatnya batu pirus katanya dipergunakan 7.000 tahun yang lalu. Sudah sangat lama. Berarti itu sebanding dengan jenis batu lapis lazuli. Batu pirus tuh mungkin 500 tahun lebih awal dikenal sebagai permata. Hal ini terbukti katanya kita banyak menemukan batu-batu pirus sebagai alat solekan di zaman Mesir purba dan dijadikan celak mata juga kawan-kawan. Para ahli juga menemukan bahwasanya suku Inka katanya yang kuno, suku Inka kuno itu dan Mesir menggunakan batu pirus sebagai perhiasan bagi penghias mayat untuk golongan bangsawan sebelum dimakamkan. Jadi kita tak heran ya, banyak makam bangsawan Inka kuno dibongkar kuburnya hanya untuk mendapatkan batu pirus ini. Jadi batu ini
diambil ya sebagai perhiasan, kemudian kuburannya juga dimusnahkan. Nah, ini banyak orang-orang yang mengambil batu jenis ini dijadikan komoditi, kawan-kawan. Orang Barat juga menganggap batu pirus ini sebagai batu yang mempunyai keistimewaan dari segi penyembuhan penyakit. Sedangkan orang Indian mengatakan mereka meletakkan batu pirus ini pada busur panah sebagai kepercayaan mereka bahwasanya batu pirus ini dapat membantu mereka memanah pada sasaran yang tepat. Tidak hanya berkutat seputar sejarah untuk masa kini, batu pirus ini diyakini dapat membantu profesi akuntan, manajer. Wah, kalau yang seperti ini ya, kayaknya kita yang memiliki keyakinan agama nggak perlulah ya. Nggak perlulah meyakini. Ada sebagian orang-orang meyakini bahwasanya katanya batu pirus ini kalau dipakai oleh pemiliknya, maka pemiliknya tidak akan mengalami kemiskinan. Ya memang batunya batu mahal, dapat pirus yang mahal, yang pirus jenis Persia yang urat emas yang langka atau yang urat merah, ya harganya sangat bernilai. Kalau dijual ya, kalau ketemu sama kolektor yang suka, berapa aja dibayar. Batu itu dalam sejarahnya kadang-kadang bisa dijual sampai harganya itu ratusan juta, kawan-kawan. Jadi ya itu tadi, kalau maksudnya batu itu menjadi membuat orang tidak miskin ya karena harganya bagus, dan batu itu kalau indah dan komposisi urat dan warnanya cantik ya harganya juga tinggi. Jadi ya bukan itu mungkinnya, kita jangan memaknai itu secara harfiah, tapi memang batu-batu itu adalah satu komoditi yang ketika batu-batu itu menjadi olahan yang cukup baik, maksudnya di mana kita dapatkan warna, komposisi warna yang bagus, urat yang bagus, bentuk yang bagus, ya harganya sudah pasti tinggi kalau dijual. Jadi bukan karena batu pirus itu akan mencegah kemiskinan. Kalau batu pirusnya jelek juga orang nggak minat dan nggak tertarik untuk membeli lah. Jadi ya itulah. Jadi jangan kita punya persepsi yang aneh kalau menurut saya. Ya cukuplah kita pahami saja bahwasanya batu ini adalah termasuk batu yang digemari sejak zaman dahulu gitu. Ketika beberapa ribu tahun yang lalu, kerajaan-kerajaan pada masa lalu di Mesopotamia, di Mesir kuno, mereka menggemari batu-batu itu dijadikan sebagai perhiasan. Di abad ke-13 yang mitos-mitos seperti itu, yang katanya bisa melindungi kalau dipakai, kemudian supaya pengendara kuda supaya nggak jatuh dari kuda lah, kalau dia memang nggak terampil ya jatuh aja lah, meredakan emosi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya batu-batu itu kalau kita memakai kita senang, ya kita merasa nyaman, ya itu kesehatan juga gitu. Kadang-kadang kita bisa memberi doktrin pada diri kita secara psikologi hormonal. Kalau hatinya senang, katanya dokter mengatakan kalau orang senang itu biasanya euforia ya, happy, bahagia. Itu tubuhnya mengeluarkan hormon kebahagiaan, hormon endorfin katanya. Nah ini itu sebenarnya suatu nilai estetika dan kesenangan. Jadi memang batu ini pada masa lalu disukai para raja dan bangsawan di lingkungan istana, keraton, juga profesi sebagai pemimpin, karena banyak orang kalangan bangsawan make. Jadi mereka juga sama-sama mengenakan. Dan untuk nilai kepercayaan dan keselamatan itu udahlah, saya nggak ingin membahasnya untuk batu-batu karena saya lebih melihat batu itu dari sisi estetikanya dan kecantikannya, sehingga orang-orang yang mengenakan batu itu orang akan merasa bahagia, senang hatinya. Itulah pokoknya. Memang untuk jenis batu-batu itu yang paling mahal katanya pirus yang berwarna serat merah. Karena konon katanya batu pirus serat merah itu identik dengan sakral katanya.
Nah, ada juga batu virus yang polos yang memiliki harga lebih tinggi di pasaran batu permata, seperti jenis virus Naishabur, yaitu yang berwarna biru muda, dan virus Mekah katanya berwarna hijau daun. Namun tidak jarang ditemukan virus yang berwarna hitam, putih, bahkan ada yang berwarna silver. Ini uniknya batu ini. Kemudian sejarah batu virus juga di daerah Sinai juga 6.000 tahun yang silam mereka juga sudah mengenakan. Di makam-makam kuno lebih dari 4.000 tahun sebelum Masehi juga katanya sudah ditemukan juga. Nama batu virus itu turquoise, diambil dari bahasa Prancis. Jadi artinya batu Turki. Pada awalnya dikira berasal dari Turki. Namun sebenarnya ini merupakan batu nasional negara Persia, Iran, untuk menghiasi mahkota kerajaan dan atribut bagi petinggi-petinggi negara. Batu ini telah ditambang di Persia, di Iran sejak 3.000 tahun yang lalu. Di benua Amerika sendiri, suku Indian juga menjadi perhiasan-perhiasan yang indah. Suku Aztec menggunakan turquoise sebagai potongan kecil mozaik penghias topeng dan digunakan untuk upacara keagamaan. Kemudian mereka menganggap dan memberikan khasiat bahwasanya virus ini sangat baik digunakan pada mereka yang lahir pada bulan Desember. Saya tidak mempercayai itu karena saya melihat batu ini dari segi estetika. Namun untuk kawan-kawan yang percaya dengan batu, ini yang harus kita gali kembali ya. Memang dalam sejarah diceritakan ya, batu-batu yang tadi berzikir seperti yang saya ceritakan, memang ada ceritanya. Tapi kalau saya lebih memandang batu dari sisi estetika, kemudian dan keindahannya gitu. Karena saya happy kalau memakai barang-barang yang saya juga suka dan saya juga menyenanginya. Jadi mungkin itu kawan-kawan ya, hari ini saya menceritakan, membuka sedikit wawasan mengenai batu turquoise. Ini salah satu koleksi saya, batu turquoise yang uratnya urat seperti seekor burung nih. Burung kayak burung yang jenis paruhnya panjang, kemudian burungnya juga punya kaki dan punya ekor. Ya hanya mungkin morfologi bentuknya unik. Jadi saya bilang aja lah virus urat burung. Oke kawan-kawan sekalian ya, cukup sekian ini yang tentang hal ihwal, kisah tentang batu turquoise. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Oke.